Nah, hari ini insan musik Amerika Serikat bahkan dunia menghelat Grammy Awards. Grammy Awards sendiri yang harusnya digelar di bulan Januari terpaksa diundur sampai dengan bulan April 2022 karena pandemi COVID-19 varian Omicron. Lalu seperti apa pagelaran Grammy Awards tahun ini? Apakah ada kontroversi? Saat ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan jurnalis VOA Vina Muptadi. Selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Vina. Halo, selamat malam juga dari Amerika Serikat untuk Anda, Mbak Valen. Mbak Vina, ini dari Ya, Grammy Awards tahun ini, apakah ada perbedaan penyelenggaraan tahun ini ketimbang tahun-tahun sebelumnya? ya, seperti yang tadi sudah Anda singgung sedikit ya di awal bahwa penyelenggaraan tahun ini memang tertunda selama 2 bulan. Seharusnya diadakan pada bulan Januari. Tradisinya seperti itu Grammy Awards dari tahun ke tahun. Kalau nggak Januari, Februari, ini pertama kalinya mundur sampai ke April gara-gara penyebaran varian Omicron yang memang pada bulan Januari itu sedang tinggi-tingginya di Amerika Serikat. Dan selain penundaan waktu juga ada pergantian TKP nih alias tempatnya. Biasanya kan selalu diadakan di Los Angeles, negara bagian California. Tapi untuk tahun ini, yaitu tadi karena pembatasan, mungkin juga karena penyelenggara terpaksa harus mengubah rencana sehingga tidak bisa di lokasi awal. Dan lokasi pun dipindah ke Las Vegas, tepatnya di arena MGM ya, di negara bagian Nevada. Ini sebenarnya tidak terlalu jauh juga dari Los Angeles, mungkin kalau berkendara sekitar 3 jam dari Los Angeles. Itu salah satu yang membedakan lokasi dan tempat. Selain itu juga ada ini nih beberapa nominasi atau kategori baru. Jadi ada 4 kategori utama kan biasanya kalau di Grammy ya, termasuk lagu terbaik, kemudian Best Newcomer, Record of the Year, Album of the Year. Nah, dari 4 kategori utama itu sekarang nominasinya jadi jauh lebih banyak, ada 10 nominasi. Tadinya hanya 8 gitu. Jadi ini memungkinkan untuk semakin beragamnya nominasi-nominasi dalam kategori yang memang sangat diperebutkan tersebut. Begitu, Pak. Jadi ada banyak perbedaan-perbedaan baru juga ya untuk khususnya tahun ini. Nah, mungkin pendengar Indonesia juga pasti penasaran nih, karena sekarang kan sedang bulan Ramadan. Nah, apakah pada saat penyelenggaraan Grammy Awards ini insan musik di sana ada yang juga sedang menjalani ibadah puasa, Mbak Vina? Nah, kalau untuk apakah yang ikut ada yang menjalani ibadah puasa, ini saya kurang begitu paham ya, karena performance-nya juga sepertinya bukan yang menjalankan ibadah Ramadan. Dan mungkin perlu diketahui juga bahwa di Amerika Serikat ini yang namanya Muslim itu sangat sedikit, hanya 1% dari sekitar 1% dari seluruh penduduk Amerika Serikat. Di sini ada 300 juta, jadi bisa dibayangkan jumlahnya tidak ada yang tahu pasti, ada yang mengatakan ribuan, jadi tapi memang sangat sedikit sekali. Karena sangat sedikit memang suasana Ramadan di sini ya tidak terasa kalau dibandingkan dengan di Indonesia seperti itu ya. Jadi biasanya Ramadan yang menjalankan ibadah puasa yang menjalankannya secara personal seperti itu, tidak terlalu kentara seperti di Indonesia, seperti itu kira-kira. Oke, nah Mbak Vina, kalau kita bahas lagi ternyata ada juga yang ternyata musisi tidak hadir. Ada Miley Cyrus, Justin Bieber juga tidak hadir. Kira-kira alasannya apa sih Mbak Vina? Nah iya, ada misalnya kayak Justin Bieber hadir. Tadi saya sempat lihat Justin Bieber hadir, oke. Hadir ya bersama Hailey Bieber ya, hadir Justin Bieber pakai kupluk warna pink, saya lihat tadi lewat TV hadir. Tapi memang ada beberapa yang tidak hadir, ada Taylor Swift juga nggak hadir. Kemudian yang paling kontroversial adalah ketidakhadiran dari Kanye West ya. Nah sebelumnya sempat dilaporkan bahwa Kanye West ini seharusnya tampil. Namun seperti kita ketahui mungkin beberapa waktu lalu Kanye West ini sempat heboh gitu ya di dunia maya karena
unggahan-unggahannya di Instagram dan juga di Twitter karena ia diduga merasa cemburu dengan Pete Davidson yang merupakan kekasih baru dari mantan istrinya. Nah, ini unggahan-unggahannya ini mengkhawatirkan dan penyelenggara akhirnya memutuskan untuk tidak menghadirkan Kanye West ke panggung Grammy untuk tahun ini. Begitu. Oke. Nah, ada juga yang lagi menggemparkan Indonesia juga. Ada band K-pop asal Korea Selatan, BTS. Hadir juga begitu ya, Mbak Vina ya. Apakah di sana tidak gempar juga? Bagaimana reaksi ARMY di sana? Pasti ya, sepertinya kegemparan dari BTS ARMY ini mungkin tidak hanya yang nonton secara langsung, tapi juga netizen gitu yang memang selalu memantau. Iya, jadi BTS ini panggung penampilan mereka diawali dengan sebagian anggotanya duduk di antara para penonton, di antara para artis juga peraih nominasi, kemudian manggung ke atas pentas. Dan kehadiran BTS ini tentunya semakin menandai semakin besarnya ya popularitas dan juga pengaruh dari musik Asia, terutama K-pop di panggung Grammy yang merupakan panggung yang paling bergengsi dalam industri musik khususnya di Amerika Serikat. Oke. Nah, kalau saat ini sekarang sedang apa yang terjadi di sana, Mbak? Apakah masih ada pembacaan kategori atau gimana? Iya, betul sekali. Jadi acara perhelatan Grammy Awards sendiri baru dimulai live telecast-nya 2 jam lalu. Namun sebagian kategori itu sudah diumumkan ya sebelum siaran langsungnya. Nah, yang menarik yang menjadi highlight ini adalah kemenangan dari Olivia Rodrigo. Jadi dia ini mendapat 7 nominasi, termasuk 4 diantaranya adalah 4 kategori tertinggi. Ya, ini artis pendatang baru terbaik, lagu terbaik, record, best record gitu ya, dan juga album terbaik. Dan ia sudah menang setidaknya 2 kategori diantaranya, yakni pendatang baru terbaik gitu. Nah, ini tentunya semakin mengejutkan. Dia memang sangat diperhatikan prestasinya dalam Grammy Awards tahun ini karena dia mendapat nominasi 4 kategori tertinggi tadi. Jadi dia dibanding-bandingkan dengan Billie Eilish karena beberapa tahun lalu Billie Eilish ini pernah memenangkan 3 dari 4 kategori teratas tersebut. Jadi kita akan segera mengetahui nih apakah dia akan bisa memenangkan 3 juga, at least sama nih dengan Billie Eilish beberapa waktu lalu. Oke, Mbak Vina, kalau kita bicara ajang seperti ini, pasti tidak terlepas yang dari namanya kontroversi begitu ya. Kalau kita ingat lagi mungkin sepekan yang lalu soal Will Smith di Academy Awards, itu juga dibahas tidak di sana, Mbak? Iya, memang dengan kontroversi tersebut ini menambah lapisan ketidakpastian dalam suatu acara malam penghargaan ya, yang memang secara sejarahnya dari dulu biasanya kalau di malam penghargaan pasti ada aja hal-hal yang momen-momen yang tidak terlupakan seperti itu. Nah, sejauh ini insiden tersebut juga disinggung sih sama presenternya, yaitu Trevor Noah. Dia kan memang juga seorang komedian ya, jadi dia sempat bilang gini katanya, "We are going to be keeping people's names out of our mouth," gitu. Katanya kita nggak akan sebut nama-nama orang gitu. Jadi ini nyindir gitu ya, menyindir insiden, sarkas, menyinggung insiden yang dilakukan oleh aktor Will Smith ketika ia ketika ia menampar komedian Chris Rock dan menyuruhnya untuk tidak menyebut nama istrinya, begitu. Baik. Nah, satu lagi yang juga menarik mungkin, ya. Ini juga ada Ukraina juga menjadi salah satu
segmen di dalam panggung Grammy, yaitu menyerukan warga untuk atau yang nonton begitu ya untuk menyumbang, dan juga ada kehadiran Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tampil lewat pesan video di Grammy Awards. Nah, this is still breaking news. Saya juga belum tahu apa yang ia katakan, tapi itu tadi ada sebuah segmen khusus yang menghadirkan krisis Ukraina di panggung Grammy. Baik, nanti kita akan lihat lagi nanti apa yang disampaikan Volodymyr Zelensky di panggung Grammy Award tahun ini, begitu ya Mbak Vina ya. Mbak Vina, lewat video. Terima kasih karena sudah memberikan informasi untuk segmen kali ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.